Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handrian Rusela. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata 2.3, yaitu adalah observasi atau supervisi dengan rekan sejawat. Yang mana pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama dengan rekan kerja saya, yaitu adalah Bu Rizka, yang mana merupakan salah satu guru di SD Pondok 804, dan kebetulan pada tahun ini beliau mengajar di kelas 3. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu Rizka. Baik Bu Rizka, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses berjalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Mengapa kita melakukan percakapan observasi ini adalah dengan tujuan agar Ibu nanti ketika observasi atau ketika saya masuk ke kelas Ibu lebih siap lagi dengan pembelajaran Ibu siapkan, dan Ibu juga lebih percaya diri sehingga dapat melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu pada kesempatan kali ini. Salah satunya ada yang pertama, kira-kira pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Handrian atas kesempatannya dan kepercayaannya kepada saya memilih kelas saya untuk observasi nanti. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti. Yang pertama itu ialah peserta didik mampu mengetahui proses daur hidup hewan. Nah, tidak semua hewan yang disebutkan, hanya beberapa saja, yaitu kuku, katak, dan juga nyamuk. Lalu untuk tujuan kedua, saya ingin ketika peserta didik sudah menguasai pengetahuan tentang daur hidup hewan, saya ingin peserta didik mampu menceritakan kembali nih proses hidup hewan itu seperti apa. Oh gitu, baik. Jadi ada 2 tujuan yang ingin dicapai ya. Yang pertama itu adalah mengetahui proses daur hidup hewan, yang merupakan salah satunya kuku, nyamuk, dan juga kan. Nah, lalu yang kedua itu adalah siswa dapat menceritakan kembali atau menyampaikan kembali tentang materi akan daur hidup tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai dengan melakukan observasi itu? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi, untuk area pengembangan yang kedua, yaitu pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya yaitu peserta didik bisa menguasai nih Pak ya, proses-proses daur hidup hewannya seperti apa, lalu bisa membedakannya yang mana daur hidup kuku, yang mana daur hidup nyamuk gitu. Jadi mereka tidak salah gitu. Jadi mereka menguasai itu. Lalu setelah menguasai pengetahuannya, area pengembangan yang saya ingin capai lagi adalah pada keterampilannya, yaitu di mana mereka mampu nih mempresentasikan, mampu menyampaikan kembali di depan teman-temannya bagaimana sih proses daur hidup hewan, apa yang berbeda dari proses daur hidup hewan pada hewan-hewan tersebut, seperti itu. Baik, jadi ada 2 area yang Ibu capai ya. Yang pertama itu adalah pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, lalu saya juga ingin menanyakan tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Mungkin dari strategi, model, atau mungkin bahkan gaya belajar dari peserta didik melalui media pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti. Baik, di kelas itu kan kita bisa melihat ya Pak Handrian, kemampuan setiap peserta didik itu berbeda-beda. Jadi untuk itu saya memilih strategi pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dari perbedaan itu kita bisa integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, dengan caranya adalah kita membagi
sesuai dengan kemampuannya, keterampilannya, keaktifannya setiap peserta didik di kelas. Nah, untuk model pembelajarannya yang biasanya paling sering saya gunakan adalah problem based learning. Jadi kita mengambil masalah yang sehari-hari mungkin bisa terjadi di antara peserta didik ya, gitu, untuk agar mereka lebih mudah nih mengetahui, mudah mempelajari pembelajaran pada hari itu. Nah, untuk metode pembelajarannya saya akan melakukan dengan diskusi kelompok, mungkin tanya jawab, dan juga penugasan dengan KKBP seperti itu. Oke, baik Bu Rizka. Jadi sini saya sudah mencatat bahwasanya pada kegiatan nanti Ibu akan melakukan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan juga penugasan menggunakan KKPD Bu ya. Ya. Lalu bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan ketika observasi nanti? Baik, untuk media pembelajarannya karena ini proses terjadinya dalam hidup hewan akan lebih sampai ya bagi mereka dengan menggunakan media pembelajaran tentunya tentang hidup hewan. Didukung pula dengan media gambar, bagaimana sih kupu-kupu, bagaimana sih katak dan sebagainya. Lalu didukung pula dengan penjelasan materi dengan PowerPoint. Baik Ibu, jadi untuk medianya yang akan Ibu gunakan nanti adalah menanyakan video tentang daur hidup, lalu menggunakan gambar tentang daur hidup, tentang hewan-hewan yang tadi disebutkan, lalu juga menggunakan PowerPoint ya Bu ya. Nah, lalu kira-kira kapan saya bisa masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi, di hari apa, tanggal berapa, dan juga mungkin di jam berapa Bu Ibu bisa masuk ke kelas Ibu? Baik, untuk observasi boleh ya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 bisa di jam pertama dan jam kedua ya Pak. Oke, baik Bu Rizka, jadi nanti saya bisa masuk di kelas Ibu adalah pada hari Rabu tanggal 7 di jam pertama dan jam kedua untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan di kelas nanti ya. Nah, setelah itu Bu, setelah melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu adalah percakapan pasca observasi, yang mana nanti pada kegiatan tersebut kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, dan juga akhirnya kita akan melakukan diskusi lagi. Nah, sebelum saya akhiri percakapan kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu Rizka? Baik, yang saya dapatkan pada percakapan kita kali ini kurang lebih tentang bagaimana nantinya ketika saya diobservasi, saya menjadi lebih tahu, menjadi lebih paham apa saja yang perlu saya siapkan dan saya lakukan. Selain itu, jadi dapat gambaran sih Pak Dian apa yang harus disiapkan, terus apa saja yang diobservasi. Alhamdulillah, Bu Rizka dengan kegiatan observasi ini membuat Bu Rizka lebih percaya diri dan mungkin lebih siap lagi ketika observasi nanti ya. Nah, baik Bu Rizka, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini percakapan kita kali ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi dari Rawi ya Bu Rizka. Ya, assalamualaikum ya. Terima kasih Bu Rizka.